Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Nevi Valindia SPB. Saya calon guru penggerak SDS IT Al-Musabihin Medan angkatan ke-7. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai aksi nyata saya pada modul 1.1 tentang penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara. Berikut ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata saya dalam Merdeka Belajar dan Berbudi Pekerti yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan di sekolah saya. Raden Mas Suwardi atau yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang sangat berperan penting dalam mengangkat harkat dan martabat pendidikan di Indonesia. Beliau sangat terkenal sekali dengan pemikiran-pemikiran kritis mengenai pendidikan. Pemikiran-pemikiran kritis tersebut diantaranya 1. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Pendidikan merdeka belajar. 3. Pendidikan budi pekerti. 4. Pendidikan yang sesuai dengan trilogi pendidikan. Yang keempat, pendidikan kodrat bermain. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang berhamba pada anak atau student centered. Pada kesempatan ini, saya menerapkan filosofis Ki Hajar Dewantara di sekolah saya, yaitu mengenai merdeka belajar dan budi pekerti. Deskripsi aksi nyata. Adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19 menyebabkan anak didik harus belajar dari rumah atau melakukan pembelajaran daring melalui Google Classroom maupun Google Meet. Namun, pada saat ini sekolah kami sudah menerapkan pembelajaran tatap muka 100%. Dari apa yang saya amati, anak didik saya masih terbawa suasana belajar daring, sehingga mereka mengalami degradasi akhlak dan juga masih kurang semangat dan percaya diri dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Saya mengambil profil Pancasila tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta bernalar kritis. Adapun tujuan dari aksi nyata yang saya terapkan diantaranya 1. Mewujudkan anak didik memiliki budi pekerti yang mulia. 2. Memotivasi anak didik dalam belajar. 3. Meningkatkan kemampuan anak didik dalam bernalar kritis. Persiapan aksi nyata yang saya lakukan adalah saya berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SDS IT Al-Musabihin, Bapak Haji Syahril Manaf MPD, serta saya melakukan penyusunan perangkat pembelajaran. Penerapan aksi nyata. Untuk saya melakukan beberapa pembiasaan yang baik di kelas saya. Di antaranya, yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Penerapan aksi nyata. Untuk mewujudkan anak didik berakhlak mulia, saya melakukan beberapa pembiasaan yang baik di kelas saya. Di antaranya, yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, melakukan murojaah atau pengulangan surah-surah pendek. Yang ketiga, pembiasaan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun terhadap siapapun yang mereka temukan di sekolah. Baik itu orang tua siswa, karyawan dan karyawati SDS IT Al-Musabihin, kepala sekolah, dan guru-guru yang ada di SDS IT Al-Musabihin. Untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis, saya melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, mengajukan pertanyaan untuk mendorong anak mengeluarkan pendapat. Yang kedua, mendorong anak untuk menjelaskan
menjelaskan sesuatu. Ketiga, mendorong anak untuk melakukan persentase dari hasil diskusi yang mereka lakukan ataupun dari analisis yang mereka lakukan secara individu. Untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis, saya melakukan beberapa kegiatan-kegiatan di antaranya. Yang pertama, mengajukan pertanyaan untuk mendorong anak mengeluarkan pendapat. Yang kedua, mendorong anak untuk menjelaskan sesuatu. Ketiga, mendorong anak untuk melakukan persentase dari hasil diskusi yang mereka lakukan ataupun dari analisis yang mereka lakukan secara individu. Untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis, saya melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Yang pertama, mengajukan pertanyaan untuk mendorong anak mengeluarkan pendapat. Yang kedua, mendorong anak untuk menjelaskan sesuatu. Ketiga, mendorong anak untuk melakukan persentase dari hasil diskusi yang mereka lakukan ataupun dari analisis yang mereka lakukan secara individu. Untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis, saya melakukan beberapa kegiatan-kegiatan di antaranya. Yang pertama, mengajukan pertanyaan untuk mendorong anak mengeluarkan pendapat. Yang kedua, mendorong anak untuk menjelaskan sesuatu. Ketiga, mendorong anak untuk melakukan persentase dari hasil diskusi yang mereka lakukan ataupun dari analisis yang mereka lakukan secara individu. Untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis, saya melakukan beberapa kegiatan-kegiatan di antaranya. Yang pertama, mengajukan pertanyaan untuk mendorong anak mengeluarkan pendapat. Yang kedua, mendorong anak untuk menjelaskan sesuatu. Ketiga, mendorong anak untuk melakukan persentase dari hasil diskusi yang mereka lakukan ataupun dari analisis yang mereka lakukan secara individu. Untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis, saya melakukan beberapa kegiatan-kegiatan di antaranya. Yang pertama, hasil aksi nyata yang saya dapat diantaranya, yang pertama, mewujudkan anak memiliki akhlak yang mulia melalui pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah, seperti melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian kegiatan bersyukur dengan cara berdoa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran ataupun memulai kegiatan. Yang ketiga, anak didik termotivasi untuk belajar. Dan yang terakhir adalah anak didik mampu menumbuhkan karakter profil Pancasila, yaitu sikap bernalar kritis. Tindak lanjut. Berdasarkan rangkaian kegiatan yang sudah saya lakukan, saya juga merencanakan perbaikan di masa mendatang. Perbaikan-perbaikan itu diantaranya: 1. Senantiasa memberikan contoh mengenai penerapan akhlak mulia, baik dari hal sekecil apapun. 2. Terus belajar dan mencari inovasi yang lebih menarik dalam proses pembelajaran. 3. Meningkatkan kolaborasi dengan rekan separalel khususnya. 4. Berbagi pengalaman terkait dengan pembelajaran dengan rekan sejawat. Berikut adalah testimoni yang disampaikan oleh rekan sejawat dan juga anak didik saya di kelas 5B. Assalamualaikum
ketika di dalam mengajar pada saat di masa COVID, jujur saja bahwasanya anak-anak mengalami degradasi atau mengalami yang namanya degradasi akhlak. Penurunan akhlak ananda-ananda kita di sini sangat drastis, di mana ketika menjumpai guru mereka tidak menyapa atau tidak memberikan salam atau bahkan sekedar senyum saja mereka tidak. Akan tetapi semasa Ibunda Nevi Valindia sudah mulai memasuki mengajar dengan metode-metode yang ia berikan di dalam kelas, seperti misalnya dia memberikan arahan mengenai 3S, salam, sapa, senyum. Kemudian juga dia memberikan yang namanya motivasi-motivasi kepada ananda-ananda kita, bahwasanya begini loh, kalau jumpa guru atau jumpa anak atau jumpa teman-teman atau jumpa OB, berikan salam, berikan senyum, sapa teman-teman kalian, sapa guru-guru kalian, sapa juga orang-orang yang bekerja di sini. Jadi tidak pandang bulu gitu. Kemudian juga di masa COVID, jujur saja degradasi atau semangat belajar anak itu kurang sekali, dimana ananda-ananda kita pada saat masa COVID memang belajarnya sistem hybrid learning, ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Nah, tapi yang di rumah tersebut via Google Classroom kita gunakan. Jadi ananda-ananda tersebut mematikan kamera pada saat Google Classroom. Nah, kita tidak tahu mereka di rumah seperti apa, entah mereka main-main, entah mereka mematikan kamera untuk tidur. Nah, namun semenjak masuknya Ibunda Nevi Valindia mulai mengajar, nah, Ibunda Nevi Valindia menggunakan metode-metode mengajar yang menurut saya itu sangat student center, di mana keaktifan anak sangat diperhatikan di sana. Contohnya misalnya memberikan demonstrasi, atau juga anak-anak disuruh presentasi di depan satu-satu, atau juga per kelompok menyampaikan isi atau apa yang mereka dapatkan di dalam kelompok mereka. Nah, dari situ anak-anak kan termotivasi untuk belajar, sehingga pada akhirnya ananda-ananda kita di sini termotivasi untuk semakin meningkatkan ilmu mereka, termotivasi untuk meningkatkan kecakapan berbicara mereka, seperti itu. Kemudian harapan saya ke depannya ananda kita bisa terus mempertahankan yang namanya akhlak dan juga ilmu pengetahuan mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana Zahra Dariutin. Saya siswi kelas 5B. Selama saya belajar dengan Umi Nevi, saya merasa nyaman dan saya lebih nyaman ketika belajar, dan saya lebih memahami pelajaran seperti IPA dan matematika. Saat pembelajaran saya lebih suka karena saat pembelajaran Umi Nevi melakukan ice breaking seperti menebak nama tubuh manusia dan organ-organ manusia. Saya juga terbiasa untuk melakukan 5S di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Saya juga terbiasa berdoa setelah belajar maupun sebelum belajar, dan saya juga terbiasa melakukan murojaah. Selama belajar, saya juga lebih percaya diri menyampaikan pendapat di depan kelas. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya mengenai aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya, SDS IT Al-Musabihin Medan. Terima kasih atas perhatian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk
untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.